Bapak Ibu, saya buatkan di sini strategi pemeliharaan tanaman menghasilkan. Ini strategi yang oleh petani. Jadi saya di sini tidak membahas bagaimana metode atau bagaimana pola yang dilakukan oleh planters di perusahaan. Jadi kita di sini nanti berdiskusi bagaimana polanya itu di petani. Jadi mungkin yang sesederhana mungkin begitu, Bu. Nah, yang pertama saya buatkan adalah strategi pemeliharaan tanaman menghasilkan, yaitu pengelolaan penyerbukan, kemudian penunasan pelepah, yang ketiga pemupukan dan konservasi tanah, yang keempat pengendalian hama penyakit tanaman dan gulma, saya buat satu paket, dan pemeliharaan sarana dan prasarana panen. Kita ketahui bersama dulu, kita sepakati bersama bahwa penyerbukan dipengaruhi oleh yang pertama bahan tanam unggul cenderung feminim. Maksudnya adalah bahan tanam unggul tersebut biasanya bahan tanam unggul itu dominan terhadap bunga betina khususnya pada usia TM1 sampai 3, kemudian kekurangan serbuk sari atau bunga jantan, dan cenderung menghasilkan buah landak dan partenokarpi. Nanti mana yang kurang paham nanti di sesi bisa kita tanyakan ya Bapak Ibu. Kemudian populasi serangga penyerbuk atau Elaedobius camerunicus. Bagaimana kita menghasilkan populasi serangga penyerbuk dengan berbagai cara seperti menanam tanaman yang bisa mengundang serangga tersebut, kemudian penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi. Nah, itu bisa berakibat kepada pengurangan terhadap perkembangbiakan Elaedobius atau serangga penyerbuk. Kemudian curah hujan yang tinggi pada pagi dan siang hari juga mempengaruhi terhadap perkembangbiakan terhadap Elaedobius ataupun serangga penyerbuk. Nah, kemudian kurangnya perlakuan sanitasi pada saat dia memasuki masa mutasi antara TBM ke TM, tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang menghasilkan. Nah, sehingga tanaman diselimuti kacangan ataupun underpruning atau kelebihan pelepah, sehingga serangga tidak bisa berkembang di wilayah seputaran generatif tanaman. Kemudian kurangnya perlakuan aspal atau hedge and carry. Nah, kemudian yang kedua adalah penunasan pelepah. Nah, kita sepakati dulu lagi bersama ini jumlah pelepah optimum untuk tanaman belum menghasilkan di usia 3 tahun ataupun dia memasuki di mutasi antara TBM ke TM itu jumlah pelepahnya adalah tunas pasir. Maksudnya adalah tunas yang paling bawah itu kita potong atau initial pruning istilahnya di perusahaan. Kemudian di TM1 masuk ke tunas perdana. Kita butuh pelepah itu di jumlah 56 ke atas. Kemudian memasuki TM2 dan ke-6 kita mulai berlakukan songgo 2, artinya kita butuh pelepah itu 48 hingga 56 pelepah. Kemudian di TM3, di TM6 hingga 12 kita berlaku songgo 1 ataupun bisa di songgo 2 tergantung kondisi areal dan kondisi fisik tanaman. Kita butuh di 40 hingga 48 pelepah. Kemudian di TM12 hingga 25 kita berlaku di songgo 1. Nah, di TM 25 ke atas itu tidak ada standar. Jadi karena memang biasanya kalau sudah tanaman yang di usia 25 ke atas itu biasanya sudah grade-nya juga sudah sambung 3, sudah tanaman yang tinggi. Jadi untuk menghitung daunnya saja mungkin ya kalau para petani itu pasti akan sangat sulit. Kemudian di penunasan TM1 hingga 6 harus dijaga tidak overpruning dengan sistem curi buah ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di 1 sampai 6 itu kita butuh songgo 2 ya Bu ya. Jadi tidak turun buah, tidak turun pelepah. Kita cukup turun buah saja untuk mempertahankan indeks jumlah daun. Kita butuh proses daun untuk melakukan proses fotosintesis